Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kembali kita belajar tahsin hari ini, melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang mat ataupun bacaan panjang yang panjangnya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, juga boleh dibaca 6. Jadi ada 3 pilihan ya. Kalau kita membaca 2 di ayat 1 sampai terakhir kita membaca 2, maksudnya 2 panjangnya. Ya. Artinya konsisten, seragam. Tidak boleh kita membacanya umpama di ayat 1 2 harokat, di ayat 3 ayat 2 kita baca 6 harokat. Tidak boleh ya. Jadi pilihan ini maksudnya seragamkan. Kalau kita 2 bacanya umpama berarti 2 seterusnya. Kalau kita membacanya 4 harokat di awalnya, berarti setelahnya di ayat selanjutnya kita juga membacanya 4 harokat ya. Tidak boleh dibeda-bedakan tapi diseragamkan. Yang dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat ini terbagi 2 juga ya. Maksudnya 2 sebab ya, kenapa dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Silakan didengarkan penjelasan Ustaz, semoga dapat dimengerti. Jelaskan ada 2 sebab ya, kenapa dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang pertama, apabila mat tabi'i, masih ingat mat tabi'i yang di awal-awal kita bahas kemarin, bahwasanya mat tabi'i ada 3, yaitu waw mati, ya mati, ataupun alif mati. Dan sebelumnya kalau alif berbaris patah, kalau sebelum waw mati berbaris dhamma, kalau sebelum ya mati berbaris kasrah. Itu huruf mat tabi'i ya, yaitu mat tabi'i yang kita bahas kemarin. Nah, di sini apabila mat tabi'i itu bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf ataupun berhenti. Di akhir ayat, kadang-kadang kita baca Al-Quran sering berhenti di akhir ayat ya, di akhir ayat, itu tanda ayat yang bulat itu ada nomor ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya ya. Itu namanya ayat yang kita dianjurkan untuk berhenti di situ ya, lebih-lebih lagi kalau napas kita tidak cukup. Apabila mat tabi'i itu, mat tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf, maka dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Sebagai contohnya seperti ini. Nah, ini potongan dari ayat ya. Bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa himnya dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6? Kenapa? Karena di sini ada mat tabi'i. Perhatikan him ya. Nih, him yaitu kasroh, sudahnya ada ya mati. Bukankah itu rumus kita di awal-awal kemarin? Itu mat tabi'i ya. Apabila ada kasroh dan sesudahnya ya sukun, maka dibaca 2 harokat. Nah, di sini penjelasannya, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat. Nah, ada kan bertemu dengan huruf harokat di sini? Apabila mat tabi'i ini bertemu dengan huruf yang berharokat. Ini dia huruf berharokat. Apa huruf berharokat di sana? Yaitu mim ya. Apa harokatnya? Yaitu baris bawah ya. Apabila berharokat ya, bertemu dengan huruf yang berharokat yang disukunkan. Nah, kita mensukunkan huruf ini. Kenapa? Karena ada tanda ayat di sini ya, tanda wakaf, yaitu berhenti. Kita membacanya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada tanda ayat, tanda wajib berhenti, ataupun wakaf ya. Jadi membacanya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 6 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita sudah membaca ayat 1 2 harokat, selanjutnya juga 2 harokat sampai terakhir ya. Sampainya Al-Fatihah kita membaca di ayat pertama 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim.
Seterusnya di ayat 2, ayat 3 juga 2 harokat. Jangan dibeda-bedakan. Kalau kita membaca 4 harokat di awal, selanjutnya juga 4 harokat. Jadi diseragamkan, jangan dibeda-bedakan. Ya, itu contohnya. Juga di sini contoh kedua, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa minnya boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6? Karena di sini ada mat tabi'i, yaitu mim berbaris bawah, berbaris kasrah bertemu dengan ya. Ini namanya mat tabi'i. Ya, bertemu dengan huruf yang huruf yang berharokat. Ini berharokat, berbaris maksudnya. Huruf yang berbaris, yang disukunkan, yang dimatikan karena ada tanda waqaf. Nah, jadi kita membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh min, boleh min, gitu ya. Bukan alamina. Salah. Nanti nasad. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ini sebab yang pertama, nomor 1. Sudah ngerti? Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat, lalu huruf berharokat itu kita baca sukun. Karena apa? Karena waqaf. Maka dia dibaca 2 atau 4 atau 6. Ya. Selanjutnya yang kedua, sebab kedua, kenapa boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat? Huruf yang berharokat patah, ingat berharokat patah ngerti? Itu huruf yang berbaris atas ya, berbaris atas. Berharokat patah bertemu dengan waw ataupun ya sukun. Ingat, waw ataupun ya sukun. Jadi antara dua huruf ini dia apabila bertemu dengan huruf waw ataupun ya yang sukun atau yang mati, setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf. Setelahnya sama seperti tadi, setelah huruf waw sukun ini atau ya sukun ini bertemu dengan huruf yang berharokat ya, dan diwakafkan, diberhentikan karena bertemu dengan ayat. Seperti contohnya Quraisyin. Karena dia ada tanda ayat di sini, kita membacanya menjadi Quraisy. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Quraisy. Nah, Quraisy. Bisa juga 6. Quraisy. Gitu. Artinya saat contoh rumusnya gini. Apabila ada huruf yang berharokat fathah, ingat huruf fathah kan? Ini huruf fathahnya ro ya, dengan bertemu dengan ya ataupun ya. Di sini ada ya, ini dia ya, bukan dua ya, salah satu dari 2 huruf ini bertemu dengan ya sukun. Kebetulan ianya sukun. Setelah itu setelahnya huruf berharokat, setelah ya mati ini atau waw mati ini ada huruf berharokat. Berharokatnya terserah, berharokat unkah, berharokat inkah, berharokat ui, itu terserah ya. Terus diwakafkan, disukunkan karena wakaf. Kita matikan huruf sinnya ini karena apa? Karena wakaf, karena ada ayat. Jadi bacanya Quraisy, bukan Quraisyin, gitu ya. Artinya Ustaz, itu kaidah dari yang dibaca 2, 4 ataupun 6 harokat. Semoga ini dapat dipahami dan dimengerti. Kita selanjutnya akan bacakan contoh-contohnya. Silahkan dilihat di layar ya, di layar antum masing-masing. Kita awali dengan contoh yang nomor 1, yaitu sebab dibacanya boleh 2, boleh 4 dan boleh 6. Yang pertama contohnya seperti contoh tadi, Bismillahirrahmanirrahim kita udah tahu, Alhamdulillahirrabbilalamin sudah kita tahu. Coba yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Himnya boleh dibaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Kenapa? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat, lalu yang berharokat itu kita sukunkan karena wakaf ya. Maliki yaumiddin. Dinnya juga boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Itu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innya dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Juga ihdinas siratal mustaqim. Boleh mustaqim, boleh mustaqim, gitu. Boleh 6, boleh 4, boleh 2. Juga seterusnya ya. Itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Itu di akhir ayat biasanya. Selanjutnya
yang kedua, yaitu contoh kedua, kita baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kenapa dibaca Quraisynya boleh 4, boleh 2, boleh 6? Karena kaidahnya seperti yang kita pelajari tadi. Apabila ada huruf waw ataupun ya mati sebelumnya berbaris fathah, maka kita sukunkan huruf setelahnya karena wakaf dibaca 2 atau 4 ataupun 6. Nah, gitu juga ayat 2-nya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Shaif bisa kita baca 2, kita baca 4, bisa kita baca 6 ya. Was-shaif itu 4, 6 was-shaif gitu ya. Juga di ayat 3-nya falyabudu rabb hadzal bait. Boleh kita baca 2 ataupun 4 ataupun 6 ya. Ini contohnya banyak ya. Jadi kalau kita membaca 2 harokat di awal sampai akhir kita membaca 2 harokat. Kalau kita membacanya 4 berarti sampai akhir kita membaca 4. Maksudnya jangan diacak-acak, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 6 gitu, jangan ya. Tapi diseragamkan, kalau 2 berarti 2 seterusnya gitu ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan antum harus menelaah sendiri kalau mengaji, kalau tilawah, sesuatu yang kita pelajari tadi, yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga, dipraktekkan, diterapkan ketika tilawah. Jangan terburu-buru, jangan asal-asalan, dibaca dengan tartil, dengan penghayatan, dengan fokus, supaya apa yang kita baca dapat menjadi syafaat bagi kita di kelak akhirat nanti. Baik, terima kasih. Saat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.